Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما نافعا واجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا برحمتك ya arhamar rahimin, amin. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan bahasan kita masuk ke sebab kepemilikan kedua dari 5 sebab kepemilikan yang kita bisa lihat. Pertama, bekerja, kemarin sudah kita bahas. Ada 7 jenis pekerjaan yang sudah kita bahas, mulai dari pertanian ya, menghidupkan tanah mati, sampai ke ijarah atau bekerja di sektor jasa. Nah, sebab kedua dari kepemilikan itu adalah waris. Kemudian nanti sebab ketiga adalah harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta maupun kompensasi tenaga. Yang keempat adalah kebutuhan untuk menyambung hidup. Itu juga jadi satu sebab kepemilikan. Dan yang kelima adalah i'ta'ud daulah, ya, pemberian negara dari harta negara. Warisan itu adalah apa saja yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa harta maupun hak-hak si mayit. Ini warisan di Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Kemudian waris ini termasuk dalam kategori sebab-sebab kepemilikan harta, sebagaimana yang kita bahas tadi. Yang ini secara syar'i ditetapkan berdasarkan nas Al-Quran yang qat'i. Qat'i ini pasti maknanya tidak bisa dimaknai lain kecuali ini. Ya, misalnya di dalam surah An-Nisa ayat 11 sampai 12. Sifatnya ini juga tauqifi. Tauqifi ini sudah fix. Bagian ini, bagian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta tidak disertai ilat ya, atau sebabnya kenapa laki-laki jadi 2 kali perempuan, kenapa suami bagiannya segini, istri bagiannya segini. Itu memang nggak usah ditanyakan, yaitu karena Allah sudah membagi seperti itu. Walaupun nanti ada hikmahnya bisa kita lihat. Saudaraku sekalian rahimakumullah, nah ini ayatnya di dalam Al-Quran cukup panjang ya, surah An-Nisa ayat 11 dan surah An-Nisa ayat 12 ya. Nah nanti dibaca sendiri saja, kita langsung bahas tentang beberapa poin tentang waris. Nah, terkait dengan pentingnya belajar waris ini, Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa'allimuha. Belajarlah engkau faraid, yakni hukum waris, dan allimuha, ajarkan itu. Fa'innahu nisful ilm. Sesungguhnya waris itu adalah separuh ilmu. Separuh ilmu ini maksudnya kalau kita lihat di penjelasan hadis itu, karena ilmu itu kan ada 2 sebetulnya. Pertama itu ilmu untuk mengatur kehidupan saat kita hidup ini. Yang kedua itu adalah ilmu terkait kalau sudah mati kita ini apa, yang kita tinggalkan bagaimana. Nah, waris ini bicara ilmu setelah seseorang mati, berarti ini separuh dari 2 tadi, hidup dan mati. Wahwa yunsa, dan ilmu waris ini ilmu yang akan dilupakan, sehingga kita jarang membahas ini. Ya, di pengajian di masjid pun kan kadang jarang ini dibahas. Ya, jarang, kita dengar jarang. Kalaupun kita mau bahas, kadang kita juga mikir ini
yang dengarkan serius apa enggak ya. Kalau di IBM ini mudah-mudahan serius saja ya. Enggak usah mikir kita dapat warisan atau kita nanti mewariskan, tapi ini pelajari karena motivasi Rasulullah suruh mempelajari ini. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Dan ilmu waris ini adalah yang pertama kali dicabut dari umatku. Jadi ini separuh ilmu dalam makna ini ya. Kemudian yang kedua, waris ini juga nanti terkait halal haramnya harta kita. Jadi perlu hati-hati kalau kita punya warisan nggak kita bagi, bisa jadi kita termakan haknya orang lain, yakni haknya ahli waris yang lain. Memakan harta saudara dengan cara yang tidak legal, tidak syar'i, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama berarti ada harta orang lain di dalam harta kita ambil tanpa hak, ini bahaya. Kalau bisnis dipakai untuk bisnis, harta begitu enggak barokah. Harta begitu jadi susah saja nanti kita di dunia maupun di akhirat. Sehingga kalau ada seperti itu, keluarkan ya, haknya dari para ahli waris yang lain. Dan ini kadang juga di masyarakat lambat membaginya. Sehingga akhirnya nanti beranak pinak sampai akhirnya susah membaginya. Ada nanti kasus nasakhot. Ini ahli warisnya sudah meninggal. Warisan bahari banar ya. Ini sudah yang pewarisnya meninggal ke cucunya meninggal ke buyutnya. Nah ini kan repot membaginya. Ini bagiannya seperti apa? Ya masih bisa sih bisa, cuma kalau masih ada hartanya, kalau sudah dihabiskan oleh salah satu ahli waris, yang lainnya nggak diberikan haknya, ini kan repot nanti. Repotnya tidak di dunia menghitungnya masih bisa, nanti repotnya di akhirat. Sehingga ini perlu diperhatikan betul-betul. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sebab-sebab dapat warisan itu apa saja? Ada 3. Pertama itu sebab karena nasab atau keturunan. Jadi baik ke atas, istilahnya usul, ke bawah furu'. Ke atas itu berarti ayah, kakek, ya, kakeknya, bapaknya kakek, dan seterusnya ke atas. Ke bawah itu anak, cucu, anaknya cucu, dan seterusnya. Itu karena nasab. Yang kedua karena nikah. Jadi suami istri itu saling mewarisi. Tapi kalau mertua enggak kita warisi, enggak. Kita enggak diwarisi oleh mertua. Karena kita enggak menikahi mertua. Yang dinikahi anaknya, ya anaknya yang dapat. Kemudian sebab ketiga itu adalah al-wala. Al-wala itu terkait orang yang memerdekakan budak. Ini kalau zaman dahulu misalnya kayak Siti Aisyah memerdekakan siapa itu seorang wanita Barirah ya, dimerdekakan Aisyah, maka Aisyah bisa mewarisi Barirah. Bisa mewarisi, tapi apakah dapat atau tidak nanti kan tergantung Barirah ini punya anak atau enggak, punya ahli waris yang lain atau enggak. Seperti itu.